Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Komandan Tampanku bab 42. Ira mendorong Bian secara perlahan. Berarti nanti kamu bisa nggak pilih aku dong? Tanyanya. Saat Bian melepaskan tautan bibir mereka, Bian menatap Ira. Kamu kan tahu kalau aku sudah bersumpah untuk menjadikan tugas negara sebagai prioritas. Ia balik bertanya. Wajah Ira langsung murung. Iya, lirihnya. Ia tidak bisa protes untuk hal itu. Apalagi mereka sudah beberapa kali membahas hal itu. Maaf ya sayang, Ucap Bian sambil menangkup pipi Ira. Ia pun bingung karena tidak bisa berbuat apa-apa. Mengatakan janji manis pun tidak mungkin jika tak sesuai kenyataan. Ya, mau gimana lagi? Udah resiko aku. Ucap Ira pasrah. Sebenarnya ia hanya ingin jawaban gombal. Namun nyatanya Bian tidak bisa seperti itu. Sehingga Ira kecewa. daripada mikirin yang enggak, mending kita kerjakan yang iya-iya. Ucap Bian genit. Ira mengerutkan keningnya. Apa? Tanyanya. Bian melirik ke arah tempat tidur. Ira langsung menyipitkan matanya. Ya ampun, Bi. Ini masih siang loh. Keluh Ira. Masalahnya di mana? Kan gak ada waktu khusus untuk iya-iya. Jadi bisa kapan aja. Lagian sekarang kita lagi bulan madu. Harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jelas Bian. Dasar. Bisa aja. Tapi ini kan baru nyampe. Kita santai aja dulu lah, Bi. Sahut Ira. Ia sebal karena di otak suaminya hanya ada hal seperti itu. Ya udah, gimana kalau santainya sambil berendam di jacuzzi? Usul Bian. Ira memicingkan matanya. Itu mah sama aja. Paling ujungnya juga ke sana. Tuduh Ira. Bian tersenyum lebar. Ia seperti maling yang tertangkap basah. Kamu jangan marah-marah terus dong. Nanti aku makin pingin. Bisik Bian. Aneh. Loh, beneran. Makin kamu marah, makin gemesin. Aku jadi pengen bergulat biar kamu nggak bisa marah lagi. Kan kalau lagi begitu, kamu cuma pasrah. Canda Bian. Bi. Sentak Ira. Ia malu membahas hal seperti itu. Yuk, Bian seolah tak peduli dengan ucapan istrinya itu. Ish. Ira kesal tetapi ia tetap mengikuti keinginan suaminya itu. Akhirnya siang itu mereka berendam di jacuzzi yang ada di balkon cottage mereka. Kebetulan balkonnya menghadap ke hutan, sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat ke arah sana. Aku ganti baju dulu ya, Bi. Ucap Ira. loh, ngapain ganti baju? Tanya Bian. Ya kan mau berendam. Saut Ira heran. Nggak usah pakai baju sayang, biar makin hangat. Ucap Bian sambil menaik turunkan alisnya. Hei, mana ada orang gak pakai baju jadi hangat? Tanya Ira gemas. Ada dong, kalau lagi begitu kan jadi hangat. Jawab Bian sambil mengedipkan sebelah matanya. Kamu mah bener-bener ya. Lagian aku malu keluar gak pakai baju ah. Ucap Ira kesal. Ini kan bisa pakai bathrobe. Nanti pas ke sana langsung lepas. Usul Bian. Kayaknya kamu niat banget ya. Tuduh Ira. Loh iya, jelas. Semua kan harus direncanakan dengan baik. Sebelum ke sini, aku udah punya banyak planning. Jawab Bian jujur. Ira mengerutkan keningnya. Planning apa? Tanya Ira. Planning berbagai macam gaya. Bisik Bian nakal. Ira ternganga. Bian, kamu sebenarnya kamu tuh udah pengalaman apa belum sih? Kok kayaknya ahli banget buat masalah begituan? Tanya Ira. Udah dong. Jawab Bian. Bola mata Ira hampir melompat. Udah sama kamu sayang. Kan kemarin kita sempat beberapa kali main. Jangan netting deh. Ucap Bian sambil mencubit hidung istrinya. Bohong. Tuduh Ira.
Ya ampun, gak percaya banget. Bener kok, aku tuh kan bukan anak ingusan. Aku pernah bilang kan, kalau selama ini suka nonton film dewasa. Dari sana aku banyak belajar. Nah, sekarang waktunya praktikum. Masa belajar terus tapi nggak praktek? Ucap Bian. Ira mencebik. Pantesan otak kamu kotor. Kayaknya karena keseringan nonton deh, cibir Ira. Mungkin, namanya juga mantan bujang tua. Aku kan normal, punya kebutuhan batin. Mending cuma nonton, gak sampai ngelakuin. Makanya sekarang waktunya aku melampiaskan yang selama ini terpendam. Ucap Bian. Setelah itu Bian langsung memeluk Ira dan menciumbunya. Ia selalu berusaha menyerang Ira. Namun Ira yang merasa belum siap itu selalu menghindarinya. Bi, aku belum siap. Ini kan habis perjalanan jauh. Aku mau bersih-bersih dulu biar wangi. Ucap Ira sambil mendorong tubuh Bian. Ya ampun sayang, kamu itu udah wangi. Udah, langsung aja yuk. Aku udah gak sabar nih. Rengek Bian manja. Sebentar aja. Kamu tunggu aku di sana, nanti aku nyusul, oke? Pinta Ira. Tapi jangan lama-lama ya. Pinta Bian memelas. Iya, cuma bersih-bersih terus pakai parfum biar kamu makin nafsu. Bisik Ira. Bian pun tersenyum. Oke, kalau gitu aku tunggu di sana. Sahutnya. Mendengar ucapan terakhir Ira, Bian jadi sangat senang. Dih, dasar. Giliran dibilang begitu aja baru semangat. Batin Ira. Ia sengaja menggoda Bian dengan kata nakal agar suaminya itu menurut padanya. Akhirnya Bian menunggu Ira di jacuzzi, sedangkan Ira masuk ke kamar mandi untuk bersiap. Sambil menunggu Ira, Bian berendam tanpa mengenakan pakaian. Ia sengaja ingin menikmati momen romantis yang panas bersama istrinya itu. Kayaknya kalau malam lebih seru deh. Gumam Bian sambil melihat pemandangan sekitar. Posisi cottage-nya berada di tebing, sehingga pemandangannya begitu memanjakan mata. Tak ada satu orang pun yang terlihat dari sana, sebab di sana hanya ada hutan yang lebat. Sementara cottage di sebelahnya menghadap ke arah lain, sehingga tidak akan ada yang bisa melihat mereka. Bian tersenyum membayangkan apa saja yang akan mereka lakukan di sana. Ia pun jadi semakin tidak sabar menanti istrinya. Sayang, udah belum? Tanya Bian. Sebentar, sahut Ira dari dalam kamar mandi. Ih, kayak main petak umpet aja, pakai nanya udah belum. Ira menggerutu. Beberapa saat kemudian, ia sudah selesai dan menghampiri Bian dengan menggunakan bedroom. Menyadari ada istrinya, Bian pun menoleh. Senyumannya mengembang sempurna kala melihat Ira di sana. Sini sayang. Ajak Bian. Ira mendekat ke arahnya. Kemudian ia ikut bergabung dengan Bian ke dalam jacuzzi berisi air hangat itu. Set! Bian menarik tali bedroom Ira. Seketika tubuh Ira pun terekspos. Bi, keluh Ira. Ia langsung menutupinya dan celingukan. Ira khawatir ada orang lain yang melihat. Udah, tenang aja. Aku nggak mungkin berani seperti itu kalau ada orang lain sayang. Ucap Bian. Ia pun menarik bedroom Ira untuk membantu melepaskannya. Akhirnya Ira pun pasrah. Ia berjongkok kemudian melepaskan bedroomnya. Setelah itu Ira pun masuk ke dalam kolam. Wow, istriku memang seksi. Puji Bian saat melihat tubuh istrinya. Kamu nih, ucap Ira sebal. Udah, jangan banyak protes. Sini deket aku. Bian menarik Ira agar mendekat ke arahnya. Mau ngapain sih? Tanya Ira. Ia yakin suaminya pasti menginginkan sesuatu. Bian langsung menarik Ira. Biasakan sama suami itu langsung nurut. Jangan suka membantah. Nanti tuman. Ucap Bian gemas. Ya, abisnya kamu suka aneh-aneh sih. Ucap Ira manja. Apanya yang aneh? Namanya suami istri begini tuh wajar sayang. Ucap Bian sambil merangkul pinggang Ira. Kemudian merapatkan tubuh mereka. Ira tersenyum. Ia sangat gemas melihat tingkah suaminya itu. Tuh kan, kamu mah. Emang wajar sih, tapi ini masih siang. Aku risih mesra-mesraan siang hari begini, ih. Keluh Ira. Dulu waktu masih pacaran, kamu gak risih. Kenapa sekarang malah menghindar?
bisik Bian nakal. Kemudian ia menggigit telinga istrinya itu. Bi, tegur Ira. Ia malu disebut seperti itu oleh suaminya. Ketika sedang berpacaran, mereka memang cukup sering bermesraan. Namun hanya sebatas bibir, tidak lebih. Mungkin karena belum halal, jadi mereka masih sangat menggebu-gebu. Sedangkan saat ini mereka sudah menikah dan sudah sering melakukannya. Sehingga Ira merasa Bian berlebihan, karena semalam pun sudah. Sayang, kamu harum banget sih. Bikin aku jadi pengen usel-usel terus. Ucap Bian sambil mengendus leher Ira. Kau mah gak harum juga diusel terus, skak Ira. Makanya jadi orang jangan bikin aku berdebar-debar terus. Kan aku jadi susah nafasnya. Ujar Bian. Lah, apa urusannya? Tanya Ira. Ada dong. Kalau disalurkan debarannya berkurang. Jadinya lega. Sahut Bian. Idih, dasar. Itu mah bisaan kamu aja. Mana ada kayak gitu? Ira tidak percaya dengan apa yang Bian katakan. Loh, ada. Emang kamu gak ngerasa? Kalau udah disalurkan jadinya lega. Aku juga jadi bisa istirahat. Tidurnya nyenyak banget kayak semua beban udah diangkat. Ujar Bian. Sejak tadi Bian sedang menggerayangi tubuh istrinya. Sementara Ira terus berusaha menepis tangan suaminya itu. Kan semalam udah diangkat bebannya. Jadi harusnya kamu gak punya beban lagi dong. Ucap Ira. Loh, selama ada di dekat kamu, aku akan terbebani terus yang. Jadi kamu harus tanggung jawab. Canda Bian. Oh, jadi kamu nganggap aku beban? Tanya Ira sambil menengkuk wajahnya. Iya, beban yang menyenangkan. Jawab Bian salah tingkah. Ia takut istrinya itu marah. Ya udah, kalau gitu jangan deket-deket aku, biar gak terbebani lagi. Sindir Ira. Ia kesal karena disebut sebagai beban oleh suaminya. Jangan dong, justru kalau kamu jauh, aku makin tersiksa. Emang belum cukup kita pisah setahun? Tanya Bian. Ya habisnya kamu tuh kalau ngomong sembarangan banget. Ira marah. Itu kan cuma bercanda sayang. Udah ah, jangan ngambek terus. Daripada berdebat, mending berantem yuk. Ajak Bian. Ira mengerutkan keningnya. Berantem? Tanyanya. Iya, berantem. Sahut Bian sambil menaik turunkan alisnya. Ish, Ira pun semakin kesal. Meski begitu, Ira tak menolak ketika Bian mencumbunya. Saat bibir Bian mendarat di bibirnya, pria itu mendekapnya hingga tubuh mereka merapat. Bian mengecup kening Ira, kemudian merebahkan tubuhnya di samping istrinya itu. Ini baru namanya bulan madu sayang. Bisiknya. Ira dan Bian baru saja bangun. Tadi mereka terlelap setelah asik bercinta. Ya, aku lapar. Ucap Ira manja. Sama, aku juga. Mau pesan makan apa? Kita makan di sini aja ya. Ajak Bian. Iya, apa aja deh. Yang penting cepet. Lapar banget nih. Sahut Ira sambil menyelimuti tubuhnya. Bian pun menghubungi resto dan memesan beberapa menu. Tak lupa ia meminta agar makanannya dikirim cepat. Di sini dingin banget ya, Bi. Ucap Ira sambil bersembunyi di balik selimut. Iya, makanya kamu harus deket-deket aku sini. Biar hangat. Ajak Bian. Ia pun memeluk istrinya itu. Kamu mah kayaknya kesempatan ya, Bi. Tuduh Ira. Meski begitu, ia tidak menolak kalau dipeluk oleh suaminya. Mumpung lagi bisa berduaan yang. Kalau aku lagi dapat tugas khusus kan nggak akan bisa begini. Jelas Bian. Emang kamu bakalan sering dapat tugas khusus ya, Bi? Tanya Ira. Ya, itu emang kerjaan aku sayang. Begitulah resiko punya suami multi talent. Jadi diandalkan sama atasan. Jawab Bian. Mulai deh, narsis. Ucap Ira sambil mencubit hidung suaminya. Dibilang aku tuh bukan narsis, tapi percaya diri. Sahut Bian bangga. Iya deh, suamiku emang hebat. Saking hebatnya, selalu bikin istrinya spot jantung. Ucap Ira sambil memeluk Bian. Sebagai istri abdi negara, kamu harus memiliki kesabaran seluas samudra. Tapi aku yakin kamu pasti bisa. Ucap Bian. Ira menatap suaminya. Kalau aku nggak bisa, gimana?
Tanya Ira. Jangan ngomong gitu dong. Kita kan gak bisa milih, sayang. Ucap Bian manja. Iya, insya Allah. Semoga kita diberi kemudahan dalam menghadapi semuanya ya sayang. Pinta Ira. Amin. Tapi kamu jangan kaget kalau tiba-tiba aku dapat tugas dan mungkin akan makan waktu. Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ucap Bian. Ia sengaja mengatakan seperti itu agar istrinya siap. Pengorbananku selama ini ternyata belum ada apa-apanya. Gumam Ira sambil mendekap suaminya. Itu semua baru awal, Yang. Justru kita akan banyak berkorban lagi ke depannya. Semangat ya. Yang pasti, setiap ada kesempatan seperti ini, harus kita manfaatkan dengan baik. Jawab Bian. Sahut Ira. Ya udah, kita mandi yuk. Biar pas makanan datang kita udah segar. Ajak Bian. Ayo. Mereka pun beranjak dan pergi ke kamar mandi. Kemudian mereka mandi bersama. Kali ini mereka benar-benar mandi, sebab kondisinya sudah lapar dan kedinginan. Untung ada air hangat. Kalau enggak, aku bisa menggigil, ucap Ira sambil membilas tubuhnya. Pastilah, masa hotel sama hal ini gak ada air hangatnya? Nanti aku komplain. Timpal Bian. Selesai mandi, mereka sholat, kemudian menunggu makanan datang. Tapi udara di sini sejuk banget ya, Bi. Pemandangannya hijau. Cocok buat healing, ucap Ira sambil duduk santai di sofa dan menikmati pemandangan yang ada di luar kamar mereka. Iya dong, kan sesuai dengan permintaan Nyonya. Jawab Bian. Ia pun duduk di samping Ira dan menyadarkan kepalanya di paha istrinya itu. Tapi makanannya mana ya? Lapar banget nih, keluh Ira. Sabar, kan dimasak dulu. Kalau lapar, mood ini aja dulu. Canda Bian sambil menyentuh miliknya. Sembarangan. Mana kenyang kalau itu doang mah, ucap Ira gemas. Ya lumayan lah buat nahan lapar. Ucap Bian. Tak lama kemudian pelayan pun datang untuk mengantarkan pesanan mereka. Permisi, ucapnya dari luar kamar. Nah, itu dia datang. Ujar Bian. Ia pun beranjak dan membuka pintu. Haduh, Kang, lama amat. Keluh Bian, namun ia tetap ramah. Iya, maaf. Kebetulan tadi lagi banyak pesanan. Ini mau disimpan di mana? Tanya pelayan. Tolong simpan di meja aja. Pelayan pun menaruhnya di meja. Ia bingung karena mejanya berantakan dan ada jejak basah. Namun ia tidak berkomentar. Setelah menaruh makanannya, ia pamit pergi. Ayo makan sayang. Ajak Bian. Ira pun mendekat ke arah meja makan. Lah, mejanya kenapa basah gini, Bi? Tanya Ira bingung.